Oke, selamat datang di podcast Dongeng. Kalau saya sebut kata Muhammadiyah, apa sih yang pertama kali kepikiran di benak Anda? Kalau saya ya, jujur aja, ingetnya langsung RSPKU, kampus-kampus besar di mana-mana, sama larangan TBC, tahayul, bid'ah, curufat. Kesannya tuh gimana ya? Terstruktur, modernis, dan kaku banget ya. Itu dia. Stereotip yang paling umum, kan? Padahal salah besar. Coba saya tanya, Anda tahu film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Film yang bikin nangis satu bioskop itu? Ya tahulah siapa yang nggak tahu, Zainuddin dan Hayati. Nah, tahu nggak siapa yang nulis novelnya? Buya Hamka kan? Betul. Dan Buya Hamka itu pernah jadi salah satu pimpinan pusat di Muhammadiyah loh. Serius? Seorang ulama besar dari organisasi yang citranya kaku, itu nulis salah satu roman cinta paling legendaris di Indonesia. Persis. Dan disitulah kita akan mulai penelusuran kita hari ini. Kita akan buka lembaran sastra yang mungkin banyak orang lupakan saat seorang kiai tidak cuma pegang tasbih, tapi juga pegang mesin ketik untuk bicara soal cinta. Wah, ini menarik banget. Oke, mari kita mulai dari sang maestro itu sendiri, Buya Hamka. Dari sumber-sumber yang kita punya, perjalanannya sebagai sastrawan itu kayaknya nggak mulus ya. Oh, sama sekali nggak mulus. Coba bayangkan kita kembali ke tahun 1930-an. Novel kayak Tenggelamnya Kapal Van der Wijk atau Di Bawah Lindungan Ka'bah itu kan meledak di pasaran. Tapi di saat yang sama, Buya Hamka itu dihujat habis-habisan. Hujat. Iya. Oleh siapa? Terutama dari kalangan ulama tradisionalis pada masanya. Mereka nggak habis pikir, kok bisa seorang pemuka agama, seorang kiai, menulis cerita cinta antara laki-laki dan perempuan dengan, begitu mendalam, begitu emosional. Jadi dianggap gak pantas gitu ya? Lebih dari itu, stigma yang dilekatkan ke beliau itu menyakitkan banget. Ada yang sampai menjuluki beliau kiai cabut. Astaga, sekeras itu ya reaksinya. Tapi kalau kita coba lihat dari sisi lain, mungkin kekhawatiran mereka bisa dimengerti juga kali ya di zaman itu. Mungkin mereka takut kalau panutan umat sudah bicara cinta seromantis itu, nanti batas antara dakwah yang suci sama hiburan jadi kabur. Pertanyaan bagus sekali. Dan disinilah letak kejeniusan Buya Hamka. Bagi beliau, sastra dan dakwah itu bukan dua hal yang berlawanan. Sastra itu justru sebuah soft power, sebuah medium dakwah kultural yang sangat kuat. Maksudnya gimana tuh soft power? Jadi, dia berargumen kalau novel, yang notabene formatnya dari barat, itu bisa jadi semacam kuda Troya, kendaraan untuk menyisipkan nilai-nilai tauhid dan juga kritik sosial secara halus, tanpa harus teriak-teriak di mimbar. Oh, jadi kisah cinta tragisnya Zainuddin sama Hayati itu sebenarnya cuma bungkusnya aja ya? Ada misi lain di baliknya? Tepat sekali. Di dalam cerita yang menyayat hati itu, Hamka sebenarnya sedang melancarkan kritik yang sangat tajam. Kritik terhadap apa? Terhadap kekakuan adat Minangkabau waktu itu. Soal kawin paksa karena beda status sosial, soal materialisme yang mengorbankan cinta sejati, itu semua kan penyakit sosial yang ingin beliau bongkar. Jadi ini bukan sekedar novel picisan, tapi sebuah operasi bedah budaya. Wow, dalam banget ya ternyata. Pandangannya tentang seni juga menarik. Ada anekdot soal kunjungannya ke studio pelukis kan? Waktu lihat lukisan wanita telanjang? Betul, itu kisah yang luar biasa. Waktu itu beliau mengunjungi studio pelukis Agus Jaya di Bali. Sang pelukis kan jadi nggak enak hati, canggung, lalu minta maaf. Tapi Hamka justru menenangkannya. Beliau bilang, di samping seorang kiai, saya ini pun seorang pecinta seni. Keren. Lalu gimana tanggapan beliau soal lukisan itu? Nah, ini dia. Beliau memandang lukisan itu bukan dengan syahwat, tapi dengan apresiasi murni akan keindahan. Beliau membandingkannya dengan indahnya bunga yang sedang mekar. Menurut beliau, puncak seni itu terjadi ketika tiga pilar bertemu. Pertama, jamal, yaitu keindahan estetisnya. Oke, jamal. Kedua, kamal, yaitu kesempurnaan teknisnya. Dan yang ketiga yang paling penting, jalal, atau kemuliaan pesannya. Kalau tiga ini bersatu, kata beliau, seniman akan lebur dalam kebenaran, al-haq. Ini pandangan yang sangat sofistik ya, sangat mendalam. Tapi pemikiran secanggih ini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba. Pasti ada ekosistem yang membentuknya. Tepat. Dan ini membawa kita ke titik kedua. Bukan lagi soal individu, tapi soal institusinya. Kita harus bicara soal dapur pacu intelektual Muhammadiyah saat itu.
Apa itu? Majalah Suara Muhammadiyah. Oh, saya tahu majalah itu. Yang katanya majalah tertua di Indonesia yang masih terbit sampai sekarang, kan? Benar, berdiri tahun 1915 sudah dapat rekor muri. Tapi warisannya itu jauh lebih besar dari sekedar usia. Ada satu fakta yang menurut saya gila banget, Apa tuh? soal bahasa. Awalnya, majalah ini terbit pakai bahasa Jawa dan aksara Jawa. Tapi di awal 1920-an, para pengelolanya sadar pembaca mereka sudah menyebar sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Mereka butuh bahasa pemersatu. Lalu? Mereka mengambil keputusan yang sangat visioner. Mereka beralih sepenuhnya ke bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia kita. Ini terjadi bahkan sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Serius? Iya. Jadi secara de facto, mereka itu sudah mempraktikkan semangat satu bahasa untuk menyatukan Nusantara. Jauh sebelum itu jadi ikrar politik. Wah, ini nunjukin visi kebangsaan yang luar biasa ya. Tapi apa yang bikin majalah ini jadi dapur pacu sastra? Isinya, majalah ini bukan cuma berisi fatwa atau berita organisasi. Di dalamnya ada sebuah rubrik sastra namanya Nafiri. Nafiri. Iya, dan rubrik ini di zaman kolonial fungsinya itu seperti kawah candra di muka. Jadi semacam arena latihan tempat para aktivis muda mengasah pena mereka. Di situ ada puisi perlawanan, ada cerpen soal dilema pemuda desa, ada esai-esai tajam. Disinilah mereka belajar merangkai kata untuk perjuangan. Jadi, Suara Muhammadiyah itu kayak sekolah menulis informal buat para pejuang kemerdekaan ya? Pantesan tradisi literasinya bisa begitu subur. Oke, dari Hamka ke institusi media. Apakah tradisi ini berlanjut ke generasi setelahnya? Sangat berlanjut, bahkan berevolusi jadi sebuah gagasan yang lebih terstruktur. Sekarang kita lompat beberapa dekade ke era 80-an dan 90-an. Muncul seorang intelektual, sejarawan, sekaligus sastrawan hebat dari rahim Muhammadiyah, Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo, saya suka banget karya-karyanya. Novel Pasar, cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Kalau tidak salah, beliau merasa ada yang salah dengan sastra Indonesia saat itu kan? Betul. Kunto Wijoyo merasa sastra kita waktu itu mengalami semacam kebuntuan, terjebak di dua kutub. Di satu sisi, ada sastra yang terlalu sekuler, seni untuk seni, sampai tercerabut dari akar sosial dan spiritualnya. Oke, jadi kayak di Menara Gading gitu ya? Persis. Nah, di sisi lain ada sastra Islam yang, gimana ya, terlalu dogmatis, terlalu sloganistis. Jadinya lebih mirip khutbah Jumat daripada karya seni, kaku. Dan kehilangan keindahannya ya. Lalu apa solusi dari beliau? Konsep sastra profetik itu ya? Tepat, profetik itu artinya kenabian. Sederhananya gini, sastra profetik itu sastra yang mencoba meniru misi para nabi. Jadi tujuannya bukan cuma menghibur, tapi punya 3 agenda besar yang diambil dari surah Ali Imran ayat 110. Oke, apa aja tuh 3 agenda itu? Pertama, humanisasi atau amar ma'ruf. Sastra harus mengajak pada kebaikan dengan cara memanusiakan kembali manusia. Mengingatkan kita akan nilai-nilai luhur di tengah modernitas yang bikin kita kayak mesin. Saya suka itu. Memanusiakan manusia. Yang kedua? Kedua, liberasi atau nahi mungkar. Ini artinya sastra harus membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Bisa penindasan karena kebodohan, kemiskinan, atau struktur politik yang nggak adil. Sastra harus berpihak. Memanusiakan, membebaskan. Lalu yang ketiga, puncaknya apa? Puncaknya adalah transendensi atau tu'minuna billah. Artinya, sastra harus mampu membuka kesadaran pembaca pada dimensi yang lebih tinggi, dimensi ilahi. Bukan berarti setiap cerpen harus ada kata Allah, tapi harus bisa membuat kita merenung tentang makna hidup yang lebih dalam. Wah, keren. Humanisasi, liberasi, transendensi. Memanusiakan, membebaskan, dan menyadarkan. Jadi dakwah itu nggak harus selalu teriak-teriak di atas mimbar ya. Bisa lewat puisi, bisa terselip dalam dialog antar tokoh di sebuah novel. Dan itulah benang merahnya. Dari pembelaan Hamka, denyut intelektual di Suara Muhammadiyah, sampai konsep sastra profetik Kunto Wijoyo, kita melihat sebuah wajah lain dari Muhammadiyah. Wajah yang sastrawi, yang berbudaya, dan yang sangat paham kekuatan kata-kata. Ini bikin saya mikir, jangan-jangan gagasan Islam berkemajuan yang sering kita dengar itu bukan cuma soal bangun rumah sakit atau universitas modern. Tepat. Peradaban besar itu dibangun oleh apa yang disebut tinta ulama.
Muhammadiyah lewat tokoh-tokohnya membuktikan bahwa Islam itu indah, sastrawi, dan berbudaya tinggi. Memajukan peradaban itu bukan cuma membangun fisik, tapi juga membangun imajinasi sebuah bangsa. Jujur saya jadi pengen baca ulang novelnya Buya Hamka sama Kunto Wijoyo lagi deh. Tapi dengan kacamata yang baru sekarang. Melihatnya bukan lagi sekedar cerita, tapi sebagai sebuah manifesto budaya. Nah, itu tujuan kita. Kalau dari Anda sendiri, siapa penulis favorit Anda yang mungkin terinspirasi dari tradisi ini? Boleh dong tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe kanal Podcast Dongeng biar kita bisa terus berkelana di dunia kata-kata. Mungkin sebagai penutup, saya ingin mengutip satu kalimat indah dari Buya Hamka yang merangkum semuanya. Beliau berkata, "Seni yang bernilai tinggi menyebabkan seniman lebur di bawah cerput lapak kaki budi, etika dengan kebenaran. Al-Haq. Seni yang membawa kita pada kebaikan dan kebenaran."